dan tentunya akan memperkuat daya saing Indonesia. Di Indonesia sedang disiapkan juga roadmap untuk pengembangan daripada artificial intelligence. Dua kabar gacor kali ini. Yang pertama datang dari negara kita Indonesia nih bos, yang baru-baru ini sudah jadi salah satu pendiri organisasi baru dunia yaitu WICO bersama Tiongkok, Rusia, dan negara-negara lain. Nah, lantas pertanyaannya, siapa sajakah pendirinya dan anggotanya? Kemudian organisasi seperti apakah itu? Mengurus apa? Setelah ini kita ceki-ceki. Kemudian kabar kedua nanti, baru-baru ini Tiongkok lagi datang membawa kejutan yang cukup seram nih bos. Bukan sekedar karena mereka memiliki jet tempur siluman Chengdu J-20 Mighty Dragon, tapi karena dalam beberapa tahun lagi jumlah pesaing F-22 Raptor ini diperkirakan mencapai 1000 unit bos. Aje gile. Bahkan katanya J-20 ini ada varian baru bos. Nah, lantas pertanyaannya, berapa jumlah J-20 saat ini? Kemudian varian baru J-20 seperti apakah itu? Dan bagaimana J-20 ini dapat mengguncang dominasi udara Amerika? Penasaran beritanya? Cus, Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Yang pertama, baru-baru ini Indonesia negara kita resmi telah ikut mendirikan organisasi baru dunia bos, yaitu organisasi AI tingkat global. Jadi pada 17 Juli 2026 kemarin di ajang World Artificial Intelligence Conference atau WAIC 2026 di Shanghai, China, Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto pun akhirnya resmi menaikkan agreement on the establishment of the World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WICO. Artinya Indonesia bukan sekedar anggota doang bos, tapi resmi jadi founding member atau negara pendiri organisasi AI dunia tersebut. Nah, lantas ntar organisasi WICO ini bakal ngurus apa ya kan? Organisasi seperti apa nih Min? Oke, jadi bayangkan jika WHO mengurus kesehatan, kemudian ada IAEA mengurus energi nuklir, maka WICO ini akan jadi wadah internasional yang mengatur kerjasama dan tata kelola AI agar teknologi ini dapat berkembang secara aman, beretika, terpercaya, inklusif, dan berpusat pada manusia. Jadi intinya nih bos, jangan sampai AI ini dibuat terlalu barbar. Jadi kayak di film-film ya kan, mereka bangun kekuatan sendiri dan tiba-tiba perang pula dengan manusia. Nah, itu yang ngeri-ngeri tak sedap bos. Jadi dalam pembukaannya, Presiden Tiongkok Bapak Xi Jinping disaksikan juga oleh Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa AI tak boleh menjadi panggung solo satu negara, melainkan simfoni kolaborasi dunia bos. Nah ini nih sindiran halus ke Amerika. Jadi ya yang merasa aja lah ya kan. Tak main-main, WICO ini pun langsung diikuti oleh 29 negara pendiri bos. Mulai dari Tiongkok, Indonesia, Brazil, Rusia, kemudian tetangga kita Malaysia, ada Afrika Selatan, Pakistan, Kazakhstan, Laos, Myanmar, Kamboja, Serbia, Oman, Venezuela, hingga berbagai negara di Afrika dan Amerika Latin. Dominasi negara-negara global South ini pun menunjukkan bahwa banyak negara berkembang ingin ikut menentukan aturan AI dunia bos, bukan sekedar jadi pengguna. Dan dengan bergabung sebagai pendiri, negara kita Indonesia pun kini memiliki kursi di meja perundingan masa depan teknologi AI dunia. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut jadi admin kutip dari sumber berita berikut, utamanya The Warzone nih bos. Jadi yang bikin Pentagon kini mulai ketar-ketir bukan cuma kemampuan J-20 Mighty Dragon, tapi kecepatan produksinya. Buat jet tempur kayak bikin bakwan bos, diam-diam satset 1000 unit pula ya kan. Nah, jadi pada tahun 2019 jumlah jet tempur J-20 ini diperkirakan baru sekitar 50 unit. Tak main-main, 3 tahun kemudian jumlahnya ternyata melonjak jadi sekitar 200 unit. Dan saat memasuki 2025 dulu,
diperkirakan sudah menyentuh 300 unit, bos. Bahkan menurut pengamat militer Tiongkok, Andreas Ruprecht, hingga pertengahan tahun 2026 ini, jumlah J-20 yang telah dikirim ke PLAAF, Angkatan Udara Tiongkok, kemungkinan sudah mendekati 500 unit. Dan targetnya 2030 nanti, disebutkan bahwa jumlah jet tempur J-20 Mighty Dragon ini sudah diprediksi tembus 1000 unit. Ngeri, tak sedap. Bahkan lebih mengejutkan lagi, lembaga think tank Inggris yaitu Royal United Service Institute atau RUSI memperkirakan lini produksi Chengdu Aircraft Corporation kini mampu menghasilkan sekitar 100 hingga 120 J-20 setiap tahun. Waduh, ini yang cukup ngeri, bos. Sedangkan Amerika sendiri telah menghentikan produksi F-22-nya sejak 2011 dengan total hanya 195 pesawat. Nah, yang bikin lebih menganga lagi adalah fakta bahwa memproduksi pesawat siluman itu bukan perkara yang mudah, bos. Teknologi stealth itu membutuhkan presisi manufaktur yang sangat tinggi, kemudian material penyerap radar yang rumit, hingga kualitas produksi yang harus konsisten, bos. Dulu banyak yang meragukan industri pertahanan China mampu melakukannya, ya kan? Tapi sekarang justru kapasitas produksinya jadi salah satu yang terbesar di dunia. Namun, sekarang pertanyaannya, apakah jumlah besar itu berarti kualitasnya sudah mampu menandingi F-22 Raptor? Benarkah J-20 kini sudah sepenuhnya lepas dari ketergantungan teknologi Rusia? Dan mengapa para petinggi militer Amerika disebut mulai semakin sering membahas perkembangan pesawat ini? Apakah mereka mulai ketar-ketir? Simak videonya sampai habis, bos. Jadi, kalau dulu salah satu kelemahan terbesar J-20 adalah mesinnya yang masih menggunakan mesin AL-31F buatan Rusia, bos. Namun kini, situasinya ternyata sudah berubah total. Mayoritas J-20 generasi terbaru sudah menggunakan mesin WS-10C buatan dalam negeri Tiongkok. Bahkan Beijing kini mulai memperkenalkan mesin generasi barunya yaitu WS-15 yang diklaim mampu menghadirkan Super Cruise, yaitu kemampuan terbang supersonik tanpa afterburner. Kemampuan yang selama ini jadi salah satu keunggulan legendaris F-22 Raptor. Bahkan nggak cuma itu, bos. J-20 ini ternyata dibuatkan varian barunya sama Ako Xi Jinping nih. Nah, yang pertama ada J-20A. Ini membawa peningkatan pada struktur pesawat, kemudian radar AESA, avionik, hingga sistem peperangan elektroniknya, bos. Kemudian yang kedua ada J-20S. Ini juga jadi perhatian dunia nih, karena merupakan jet tempur siluman generasi kelima berkursi tandem pertama di dunia. Jadi pilot di depan katanya fokus menerbangkan pesawat, sedangkan kru di belakangnya dapat mengendalikan drone Loyal Wingman sekaligus mengelola peperangan elektronik. Ngeri, sedap. Jadi mulai masuk ke generasi 6 pula J-20-nya, ya kan? Lalu, bagaimana jika dibandingkan dengan F-22 Raptor? Nah, secara filosofi ya, keduanya sebenarnya berbeda, bos. Disebutkan bahwa F-22 dirancang sebagai pemburu superioritas udara yang sangat lincah dengan thrust vectoring untuk memenangkan dogfight. Sebaliknya J-20 memiliki ukuran yang lebih gemoy, membawa bahan bakar lebih banyak, serta mengutamakan jangkauan jauh dan serangan beyond visual range menggunakan rudal P-15 untuk memburu pesawat tanker maupun AWACS lawan sebelum pertempuran benar-benar dimulai. Inilah yang membuat Amerika mulai was-was nih, bos. Yaitu karena kombinasi teknologi modern dan kemampuan produksi massal berkecepatan tinggi dari Tiongkok. Modernisasi angkatan udaranya Ako Xi Jinping kini pun berlangsung sangat cepat, sementara armada tempur Paman Donald justru semakin tua dan jumlahnya semakin terbatas. Di sisi lain, perkembangan J-20 juga terus dipantau karena setiap batch baru membawa peningkatan kemampuan. Apalagi Rusia memproyeksikan bahwa pada tahun 2030, Tiongkok berpotensi mengoperasikan sekitar 1000 unit jet tempur J-20, dan jika digabungkan dengan program J-35 yang juga sedang dipercepat, maka jumlah jet tempur siluman Tiongkok bisa melampaui 1300 unit. Nah halo,
Ngeri-ngeri bos, Rusia pun kayaknya udah lewat nih. Apakah Amerika bakal berani mengusik Tiongkok seperti Iran di masa depan? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.